Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Rika Fatimah dan juga kepada dosen penguji yang menyempatkan untuk melihat presentasi tesis saya. Tesis presentasi saya pada hari ini adalah evaluasi dan modifikasi model bisnis dalam rangka pengembangan usaha, perusahaan pupuk dengan pendekatan model bisnis kanvas dan tetrapreneur. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Daniel, saya mahasiswa Sembang 43 Entrepreneur Kampus UGM Jakarta. Untuk latar belakang, lingkungan perusahaan, kebutuhan pupuk baik itu organik dan anorganik di Indonesia kian bertambah. Kemudian pemerintah juga mendorong petani untuk menggunakan pupuk organik. Kemudian pupuk organik justru dicabut oleh pemerintah dengan pemerintahan 10 tahun 2022. Dan dicabutnya subsidi ini karena penyerapannya kurang. Di sini kita melihat ada data bahwa penggunaan pupuk 2022 bulan Juni sudah mencapai 5 juta. Kemudian untuk latar belakang lingkungan internal perusahaan, CJMT atau PT Cokro Jaya Mitra Tani merupakan perusahaan yang bergerak di bidang produksi pupuk dan berdiri tahun 2009 dengan memproduksi 3 jenis pupuk, petroganik, pupuk fosfat alam, dan juga pupuk organik. Saat ini menjalin kerjasama dengan PT Petrokimia Gresik sebagai mitra produksi. Akibat pencabutan subsidi pupuk tentunya membuat masalah pada CJMT dikarenakan pendapatannya berkurang drastis serta mengalami kerugian yang besar pada tahun 2022. Perusahaan juga belum mempunyai pengalaman pemasaran dikarenakan perusahaan terbiasa dengan produksi. Begitu banyak masalah yang dihadapi oleh CJMT sehingga penelitian ini akan dilakukan evaluasi dan modifikasi model bisnis dalam rangka pengembangan usaha perusahaan pupuk dengan pendekatan model bisnis kanvas dan tetrapreneur. Pertanyaannya adalah dari penelitian ini, apakah gambaran model bisnis CJMT yang digunakan saat ini dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas? Apakah penilaian pasar wirausaha dan merek wirausaha dalam proses bisnis CJMT? Kemudian, apakah modifikasi bisnis model kanvas dalam rangka pengembangan usaha CJMT dengan menggunakan pendekatan tetrapreneur, yaitu pasar wirausaha dan merek wirausaha? Kemudian tujuan penelitiannya mengkaji model bisnis CJMT yang digunakan saat ini dengan menggunakan pendekatan bisnis model kanvas dan mengukur pemetakan pasar wirausaha dan merek wirausaha dan proses bisnis CJMT, dan kemudian terakhir merancang bisnis model kanvas modifikasi dalam rangka pengembangan usaha dari CJMT dengan menggunakan pendekatan tetrapreneur. Untuk manfaat di sini supaya CJMT bisa menerapkan model bisnis baru dan juga bagi akademisi untuk bahan pembelajaran serta penelitian lain untuk bahan penelitian ke depannya. Penelitian ini juga hanya berfokus kepada tetra 2, ya, untuk merujuk untuk model tetrapreneurnya hanya tetra 2 dan juga tetra 4. Kemudian ada landasan teori, di sini kita melihat landasan teori dari pupuk dan juga model bisnis. Kemudian kita berbicara untuk teori yang saya gunakan adalah bisnis model kanvas. Dan di situ ada blok-bloknya yaitu customer segment, flow proposition, customer relationship, channel, revenue stream, kemudian key activities, key partnership, key resources, dan juga cost structure. Dan untuk model entrepreneur, saya menggunakan pasar wirausaha dan merek wirausaha dari 4 model entrepreneur yang ada. Kemudian untuk tetrapreneur sendiri sudah berkembang dari tahun 2018 sampai 2022. Saat ini sudah ada di NTB, di Kebumen, di kawasan Aceh Jaya untuk G2 tetrapreneur. Untuk metode penelitian, desain penelitian ini merupakan studi deskriptif kuantitatif. Kemudian untuk metode penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Untuk wawancaranya ini kami melakukan wawancara kepada manajemen CJMT untuk mendapatkan informasi mengenai model bisnis yang dijalankan saat ini. Kemudian wawancara terhadap Dinas Pertanian dan perwakilan pupuk Indonesia serta kelompok tani ini untuk mendapatkan informasi mengenai marketpreneur dan juga brandpreneur dari proses bisnis CJMT. Kemudian kuesioner juga disebar kepada 200 orang kepada calon pelanggan yaitu petani sendiri melalui kelompok tani dengan untuk mendapatkan informasi mengenai marketpreneur dari CJMT. Kemudian metode penelitian kami menggunakan bisnis model kanvas dari 9 blok bisnis model kanvas, dan di sini kepada manajemen CJMT ada di Jogja. Marketpreneur di sini untuk key konsepnya ada pasar non kompetisi, internal customer satisfaction, marketing public relation, dan key action measurement-nya strategi rantai bisnis dan proyeksi bisnis. Untuk brandpreneur, key konsep pembentukan merek ikonik, penentuan kebijakan atau fasilitasi produk unggulan, dan key action measurement-nya adalah pengutamaan produk. Untuk kuesioner sendiri, saya melakukan hanya untuk di marketpreneur, ya, dan key konsepnya sama dengan, dan key action measurement-nya sama dengan ya metode wawancara. Kemudian untuk metode analisis datanya, saya menggunakan analisis bisnis model kanvas untuk menyederhanakan dan menghubungkan aktivitas bisnis yang satu dengan lainnya.
kemudian model tetrapreneur, di sini tetra 2, tetra 4, ini untuk mengukur dan memetakan pasar, wirausaha, dan merek wirausaha. Kemudian uji reliabilitas, ini untuk mengetahui konsistensi dari instrumen dari alat ukur. Kalau cross-brandnya di atas 0,60, tentunya kuesioner tersebut dikatakan reliable. Kemudian statistik deskriptif, saya menggunakan skala Likert, ini untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari seseorang tentang sebuah fenomena sosial. Untuk profit responden, di sini saya melakukan wawancara kepada Direktur Utama dari CJMT, kemudian Ketua Kelompok Tani Mekar, kemudian Asisten Akun Eksekutif dari Pupuk Indonesia, dan PLT Kepala Dinas. Dan di sini petani saya juga ambil 200 responden. Untuk bisnis model Canvas yang setelah saya analisis, setelah melakukan wawancara dengan pemilik dari Cokrojoyo, di sini kita menemukan customer segmen adalah petrokimia Gresik, petani penerima subsidi, petani yang kondisi unsur haranya tanah sebelum seimbang, petani padi, petani jagung, dan petani palawija. Untuk value proposition-nya, kualitas pupuk yang teruji dan tersertifikasi, kemudian kemampuan produksi skala besar, kemudian menutupi kebutuhan pupuk petani yang masih kurang didapatkan dari pupuk subsidi. Kemudian untuk customer relation, menjaga hubungan dengan PT Petrokimia Gresik, menjaga kualitas pupuk, komitmen produksi sesuai dengan permintaan dari Petrokimia Gresik, mempertahankan fosfat alam dengan kandungan fosfat XP 28% yang pas sesuai dengan kebutuhan petani. Karena di petani sendiri mereka butuhnya yang seimbang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Kemudian memberikan tempo pembayaran yang cukup panjang sebesar 30 hari, kemudian menjaga hubungan dengan distributor, yaitu distributor perorangan, yaitu Pak Andi Jatmiko, kemudian melakukan sosialisasi melalui penyuluh perturunan. Channelnya sendiri distributor, kemudian tender dengan PT Petrokimia Gresik, penyuluh pertanian, dan Demplok Pertanian. Untuk referensi streamnya, penjualan produk kepada PT Petrokimia Gresik, penjualan organik, dan juga penjualan fosfat. Kemudian key partnership-nya supaya kotoran sapi, kemudian supplier kotoran ayam, kemudian supplier bahan baku fosfat, supplier kapur, supplier asam sulfat, dan distro dari Petrokimia Gresik. Untuk activities produksi pupuk, kontrol kualitas pupuk supaya terjaga dengan baik, pengetahuan terhadap karyawan internal, mengenai pertanian melalui praktek bertani secara langsung di Demplot. Untuk key resources-nya, direksi yang memiliki hubungan dengan pemangku kebijakan dan perizinan, kemudian bahan baku, pupuk organik, kemudian bahan baku untuk fosfat alam, kemudian butiran fosfat, dan juga mesin produksi. Untuk cost structure-nya sendiri, ada logistik untuk mengambil bahan baku, ada bahan baku pupuk, ada packaging, ada biaya tenaga kerja, ada marketing cost, dan juga biaya uji mutu. Untuk biaya marketing cost di sini hanya biaya koordinasi untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Kemudian hasil uji reliabilitas di sini mendapatkan hasilnya adalah 0,672, sehingga semua kuesioner variabelnya dinyatakan reliable. Kita akan berbicara mengenai analisis model entrepreneur pada pasar wirausaha. Dari pemetaan yang saya lakukan untuk pasar non-kompetisi, saya dapatkan pembagian komisi dan bagi hasil pada kelompok tani dan BUMDes itu bisa dijadikan semangat bagi mereka. Kemudian menciptakan kesadaran dan konsistensi dalam membangun kedorongan untuk memasarkan produk pupuk organik ataupun pupuk anggota itu pasti akan terjadi. Untuk internal customer satisfaction, kepuasan pelanggan internal meningkat dan juga kesadaran anggota dalam menggunakan pupuk juga meningkat. Kemudian kepuasan pelanggan internal juga akan meningkat karena keinginan dari para anggotanya untuk melakukan promosi dari produk pupuk yang telah mereka gunakan. Kemudian untuk memarketing mendapatkan informasi dari petani mengenai produk pupuk organik maupun anorganik. Kemudian testimoni petani ternyata sangat penting. Kemudian deplot juga bisa sangat penting ini untuk menjadi pembuktian dari pupuk CJMT. Kemudian pupuk yang digunakan Demplot ini juga bisa mempunyai standar yang baik dan sesuai. Dan tentunya ketika itu baik dan bagus, petani akan tertarik untuk menggunakannya. Untuk marketing public relation, kegiatan seperti seminar, pameran, lomba-lomba, ternyata juga bisa dilakukan. Dan juga untuk perusahaan pupuk juga bisa menjadi jembatan penjualan dari hasil pertanian mereka untuk kepada end user langsung. Kemudian untuk key action dari strategi rantai bisnisnya itu ada kerelaan petani untuk membeli pupuk organik dengan lebih mahal. Kemudian agar muncul kerelaannya tentu semua ini itu harus dibuktikan dengan kualitas pupuk dan juga harganya. Untuk proyeksi pasar CJMT untuk pupuk organik juga tetap menjanjikan, namun space-nya harus didukung. Kemudian untuk anorganik juga menjanjikan, namun semua kembali ke speknya. Kemudian untuk tetrapreneur Tetra 4, untuk pembentukan merek ikonik, pemerintah juga telah memberikan dukungan, banyak kolaborasi dari pemerintah untuk membentuk merek ikonik, perusahaan BUMN bahkan juga turut serta dalam program CSA. Bahkan saat ini ada program BUMN, yaitu produsen pupuk, mereka bekerja sama dengan produsen lokal untuk melakukan produksinya, sehingga nama perusahaan tersebut bisa dikenal di petani.
Kemudian penentuan kebijakan, produk impor itu ternyata tidak berpengaruh signifikan, kemudian penggunaan pupuk itu kembali ke harga, kemudian kewenangan masuknya pupuk impor itu berasal dari kewenangan Dinas Perdagangan, bukan Dinas Pertanian. Kemudian pemerintah juga telah membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan produsen lokal, dan juga sosialisasi juga telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, cuma kembali lagi, keputusan untuk membeli produk pupuk dalam negeri itu dikembalikan kepada pasar. Kemudian untuk pengetahuan produk, ya, measurement-nya, pupuk organik itu digunakan untuk memperbaiki unsur hara lahan. Karena banyak unsur hara lahan sekarang sudah berkurang akibat pemakaian pupuk anorganik berkepanjangan. Kemudian pupuk fosfat organik ternyata juga sangat bagus digunakan karena itu merupakan pupuk yang berimbang antara pupuk kimia dan juga organik yang dibutuhkan untuk tanah. Jenis pertanian yang ada di Jogja adalah horti dan juga padi. Luasan tanah ternyata sangat kecil, yaitu 0,6 hektar. Dan karena banyaknya pembangunan di Jogja, kemudian pupuk yang digunakan untuk pertanian horti adalah kimia kebanyakan anorganik, dan pupuk yang digunakan saat ini kebanyakan anorganik non subsidi. Untuk bisnis model Canvas, modifikasinya untuk customer segment dari pengembangan dari model Tetrapreneur Tetra 2 didapatkan petani hortikultura, kelompok tani, internal karyawan Cokrojoyo. Kemudian untuk value proposition-nya, modifikasinya, penambahannya adalah menjadi perusahaan pupuk yang bisa memberikan benefit, baik itu untuk kelompok tani dan juga karyawannya. Kemudian menjadi perusahaan pupuk yang ikut menyelesaikan program pemerintah. Dan yang terakhir ada pengembangan pupuk yang sesuai dengan kondisi tanah di daerah yang akan dipasarkan. Kemudian untuk customer relations-nya, menjaga hubungan dengan kelompok tani, menjaga hubungan dengan karyawan, kemudian membangun testimoni yang positif karena ini sangat penting, kemudian word of mouth dari petani ke petani, dan yang terakhir marketing publik, relation, dengan kegiatan-kegiatan seperti seminar, lomba, dan lain-lain. Untuk channel sendiri, ada kelompok tani, karyawan Cokrojoyo, Demplot di setiap daerah di mana produk tersebut akan dipasarkan, toko pertanian, dan juga instansi pertanian. Kemudian dari Tetra 4 untuk brandpreneur, kita dapatkan key partner, PT Pupuk Kimia Gresik, PT Pupuk Indonesia, BSIP, Dinas Pertanian, kemudian CSR dari BUMN, kemudian ada BPPSDMP, kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Surveyor Lab tentunya, kemudian Laboratorium Mekanika Tanah. Kemudian penambahan key activities, ada mitra produksi pupuk BUMN, kemudian melakukan uji kualitas, kemudian bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk mendukung program pemerintah, kemudian bekerja sama CSR tentunya, kemudian untuk mitra produksi dari pupuk subsidi BUMN seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian bekerja sama dengan pemerintah melalui PPL, penyuluh pertanian di lapangan, kemudian melakukan inovasi mengenai produksi pupuk berimbang, yaitu pupuk organik fosfat, kemudian menyesuaikan hasil produksi pupuk dengan kondisi tanah. Kemudian penambahan dari Tetra 2, Tetra 4 ini mendapatkan revenue stream. Revenue stream-nya ada melalui penjualan produk kepada kelompok tani, penjualan produk kepada internal organisasi, penjualan produk ke petani. Kemudian untuk kontraktornya ada biaya tenaga kerja Demplot, biaya bagi hasil dengan kelompok tani, biaya hasil dengan karyawan internal, dan juga logistik. Kemudian untuk kesimpulan, bisnis model Canvas ini semua terpenuhi dari 9 blok bisnis model Canvas yang ada, yang saat ini digunakan. Kemudian melalui key concept dan key action and measurement dari model Tetrapreneur Tetra 2 dan Tetra 4, ini tentunya dapat memenuhi model bisnis kesejahteraan dari CDMT. Dan bisnis model Canvas yang terbaru ternyata juga dapat dicocokkan dengan hasil analisis yang telah dilakukan dengan model Tetrapreneur Tetra 2 dan Tetra 4, di mana akan memasukkan kepada blok yang relevan di dalam bisnis model Canvas. Nah, produk JJMT ini juga mendapatkan komentar yang positif dari saat saya wawancara dengan Dinas Pertanian di Yogyakarta, bahwa mereka akan mendukung atau mensupport kegiatan dari CJMT, sehingga bisnis model dari CJMT tersebut bisa dikatakan layak untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah. Kemudian untuk implikasi ke manajemen, modifikasi ini bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya menjadi rencana bisnis yang lebih baik. Kemudian modifikasi bisnis model Canvas ini juga membuka jalan kepada CJMT untuk memperluas strategi pasarnya dan juga bisa menunjukkan pasar non kompetisi, ya, karena dan juga tumbuhnya merek ikonik di CJMT tersebut. Kemudian untuk keterbatasan pengembalian data ini harus menunggu waktu karena sulit waktunya dengan kelompok tani, petani, dan juga yang kami wawancara. Kemudian kami juga belum bisa mewawancara dari sisi akademik dan juga BUMDes. Sarannya ke depannya bisa dari akademik BUMDes dan juga dengan menggunakan tetrapreneur yang lebih lengkap, yaitu Tetra 1 sampai Tetra 4. Terima kasih, penelitian ini saya akhiri presentasinya. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak Ibu berikan kepada saya.